Shalom, Jemaat HKBP Pejuang yang terkasih dalam Tuhan. Berikut ini adalah panduan penggunaan kode QRIS untuk memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran WIT. Langkah pertama, silakan buka salah satu aplikasi pembayaran seperti GoPay, OVO, Link Aja, Zenius, Dana, Sakuku, ShopeePay, ataupun mobile banking yang kita miliki. Misalnya, pada aplikasi Gojek menggunakan fitur GoPay. Setelah aplikasi pembayaran tersebut dibuka, cari dan tekan tombol bayar pada aplikasi. Kemudian, arahkan kamera handphone kita ke kode QRIS yang disediakan. Atau bisa juga loh dengan memasukkan gambar kode QRIS yang kita miliki di galeri handphone kita. Setelah itu, masukkan nominal persembahan atau pembayaran yang diinginkan. Lalu, tekan tombol konfirmasi. Setelah pembayaran berhasil, kita akan mendapatkan informasi bahwa persembahan ataupun pembayaran telah berhasil diberikan. Silakan screenshot dan kirimkan bukti transfer tadi ke Sintuawi kita masing-masing sebagai konfirmasi ke gereja kita. Wah, mudah ya? Demikian panduan memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran menggunakan kode QRIS. Selamat memberi dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan adik-adik, kita dapat berkumpul lagi untuk beribadah sekolah minggu walaupun masih di rumah aja. Benar sekali Kakak Sintia, walaupun kita masih di rumah aja, kita harus tetap ceria beribadah pada minggu pagi. Nah, hari ini kita mau perkenalan dulu nih kakak. Di sini kakak Sintia baru Xiaomi nggak sendirian loh. Kakak ditemani oleh kakak Dameria baru Gultom. Halo adik-adik. Pemusik kita hari ini ada abang Aan si Hombing. Dan yang membawa firman Tuhan hari ini ada abang pendeta Ermon Siahaan. Nah selanjutnya sebelum kita memulai ibadah kita hari ini ya kakak Dame, ada baiknya kita persiapkan hati, pikiran, serta sikap kita. Dan tetap berpakaian rapi adik-adik walaupun ibadahnya di rumah masing-masing. Ya. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita mau ambil sikap berdoa yang akan dipimpin oleh kakak Dameria Bulugurtom. Mari kita berdoa. Ya Bapak yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih Bapak di mana pagi ini kami dapat beribadah kembali di tempat ini ya Bapak. Walaupun kami masih dalam ibadah di rumah aja, tapi hati dan pikiran kami tetap sukacita ya Bapak. Ya Bapak, pimpinlah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita mau ajak adik-adik di rumah untuk bersukacita, bersemangat ya kakak ya. Sambil bangkit berdiri kita akan menyanyikan lagu pujian.
Dengar dia panggil nama saya. Mari kita nyanyi semua adik-adik. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Saya lagi ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Aku jawab ya ya ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi yuk Kak, kita ajak adik di rumah Ya. untuk nyanyikan lagu pujiannya. Dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ya, adik-adik boleh duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan hukum Taurat yang ke-10. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Yuk selanjutnya kita mau berdoa hukum Taurat. Sama-sama kita lipat tangannya, tundukkan kepala, sama-sama kita ucapkan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, saatnya kita mau mengaku dosa kita, maka kita siapkan hati kita untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Namun ada baiknya sebelum kita mengaku dosa, kita mau nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Ayo adik-adik bangkit semua berdiri, kita mau nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jangan di tempat aja ya Kak ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta
Mari adik-adik ambil sikap berdoa semua, karena kita mau mengaku dosa kita ke hadapan Tuhan. Sambil mengucapkan, ya Tuhan, ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya, selanjutnya sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Iya, Kakak Cynthia. Nah, jangan lupa kakak mau ingatkan lagi nih, Alkitabnya disiapkan. Duduk yang rapi karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik di rumah, kita mau angkat pujian Yesus pokok kita carangnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom. Ya, ada sukacita? Bagaimana kabarnya? Wah, tentu semua dalam keadaan luar biasa dan sehat selalu ya. Nah, kali ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan kita hari Minggu ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Nah, adik-adik, tentu adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya ya. Oke, kita buka sama-sama dan kita bisa bacanya sama-sama. Amang akan memandu dari layar adik-adik masing-masing. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik pernah nggak nonton seorang tokoh yang punya keahlian memanah dan dia suka membantu orang-orang miskin? Namanya Robin Hood. Iya, dia adalah seorang pahlawan yang suka membantu orang-orang miskin dan sangat ahli, sangat mahir memakai panah. Tentu adik-adik kenal panah ya. Ketepatan Amang gak punya panah, tapi kita bisa bayangkan kalau panah itu adalah busurnya punya tali dan talinya elastis. Nah, tapi bukan hanya itu, dia akan sangat berguna
jika busur itu punya anak panah. Nah, jadi busurnya itu ditarik, talinya dilengkungkan, anak panahnya diincar sasarannya. Nah, jika dia ahli untuk memanah, maka sasarannya akan boleh ditembak dengan tepat. Ya, nah adik-adik, hari ini firman Tuhan berkata bahwa Allah adalah pahlawan itu dan kita adik-adik semuanya adalah anak panah Tuhan. Wah, apa sih artinya jika kita menjadi anak panah bagi Tuhan? Itu artinya bahwa Tuhan ingin memakai kita menjadi alat Tuhan. Nah, adik-adik, tadi ada lagu sekolah minggu kita yang mengajak, yang mengatakan bahwa Tuhan memanggil anak-anak sekolah minggu. Memanggil untuk apa? Memanggil untuk dipakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah, adik-adik, sudahkah adik-adik saat ini, selama ini, terlebih dalam situasi COVID ini, tetap menjadi alat Tuhan? Apa artinya, Amang? Apakah adik-adik memancarkan dalam kehidupan adik-adik setiap hari ketaatan, kesetiaan, kebaikan, kesabaran, kasih? Nah, ternyata enggak tinggi-tinggi atau jauh-jauh amat permintaan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan adik-adik untuk menjadi seorang donatur yang luar biasa. Tuhan tidak sedang menginginkan adik-adik saat ini menjadi seorang dokter yang hebat, atau menjadi seorang pendeta, atau menjadi seorang paralado. Tapi apa yang bisa adik-adik lakukan di rumah menjadi alat Tuhan? Ayo, pastinya dengan menjadi anak yang baik, anak yang mendatangkan sukacita, itu berarti adik-adik sudah menjadi alat Tuhan, memancarkan sukacita bagi orang tua, taat kepada orang tua, sabar dilihat oleh orang tua. Itu artinya adik-adik sudah menjadi alat bagi Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi syaratnya ada. Apa, Amang? Syaratnya kita harus mau diasah oleh Tuhan. Kita harus mau diarahkan oleh Tuhan. Jadi adik-adik, arahan Tuhan bisa kita dapatkan dari pelajaran. Ayo, siapa dari antara adik-adik ketika belajar saat ini malas-malasan, atau ogah-ogahan, atau enggak konsentrasi? Nah, adik-adik, Tuhan mengajari kita, mengasah kita, menggunakan hidup adik-adik menjadi anak panah Tuhan dengan cara mau diajari oleh Tuhan melalui orang tua, melalui guru sekolah minggu, melalui guru-guru di sekolah. Oleh karena itu jangan malas belajar. Tetap rajin belajar. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi anak panah yang nantinya dipakai Tuhan, ditembakkan Tuhan, dan sasaran Tuhan membuat Tuhan bersuka cita. Banyak tantangan yang akan adik-adik hadapi nantinya. Jadi bukan hanya bermain, tapi tetap mau diarahkan, tetap mau diajari, tetap mau belajar. Walaupun mungkin banyak tantangan dan godaan saat ini ya, adalah yang malas bangun ini, adalah ini yang pikirannya
ketika melihat handphone bukannya belajar tapi game. Atau ada yang pikirannya melayang-layang, pingin main-main aja, jadinya nggak konsentrasi belajar, jadinya nggak mau mendengarkan apa kata orang tua. Nah, adik-adik, saat ini Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggil adik-adik untuk menjadi alat bagi Tuhan. Mau nggak adik-adik dipakai Tuhan nantinya? Mau nggak adik-adik dipakai Tuhan menjadi sumber sukacita, kebahagiaan, atau alat berkat Tuhan bagi banyak orang? Ya, tentunya mau dong. Tentunya semua adik-adik punya cita-cita, bukan? Nah, supaya cita-citanya tercapai dan Tuhan merestui, Tuhan menguatkan, kita harus mau tunduk. Kita harus mau taat. Kita harus mau belajar. Supaya nantinya kita bisa menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami sebagai alat yang Tuhan pakai untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, bentuklah kami, arahkanlah kami, ajarilah kami, berilah hikmat dan kebijaksanaan bagi kami. Terlebih bagi anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu. Kami yakin Tuhan menguatkan, mengajari, membimbing kami melalui pengajaran orang tua kami, melalui pengajaran guru-guru kami di sekolah, demikian juga guru-guru sekolah minggu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang berdisiplin, siap untuk dipakai Tuhan, menjadi alat bagi Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah anak-anak-Mu sekolah minggu, berkatilah kami, berkatilah orang tua kami, berkatilah pekerjaan mereka. Kiranya nama-Mu dimuliakan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Abang Pendeta Hermon Siahaan. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan warta sekolah minggu 6 Juni 2021. Yang pertama, nama minggu hari ini yaitu minggu pertama setelah Trinitatis, dengan tema cerita yaitu hidup dalam campur tangan Tuhan, yang diambil dari Mazmur 27 ayat 3 sampai 5. Yang pengkhotbah pagi ini yaitu Abang Pendeta Hermon Siahaan. Selanjutnya, anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu yang berulang tahun. Pendeta, sintua, guru-guru sekolah minggu, teman-teman sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu HKBP Pejuang yang berulang tahun dari tanggal 31 Mei sampai 6 Juni 2021. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada Benedik Purba, Jericho Sibagariang, Felicia Baru Hutajulu, Gevariel Hutasoid, Kevin Sitorus, Carlota Sitangkang, Selin Baru Sitorus. Demikian warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita akan mereview aktivitas minggu lalu ya Kakak Dame. Benar sekali Kakak Sinta. Nih ada dari kelas kecil kakak, dari kelas kecil berfoto sedang bermain dengan teman, bisa dengan kakak, abang, ataupun adik ya kakak ya. Iya. Nah, dan untuk kelas besarnya berfoto bisa dengan bermain catur, sepeda, main di rumah atau main di luar rumah. Yuk kita lihat aktivitas adik kita minggu lalu kakak. Ini dia.
Dan untuk di aktivitas minggu ini yaitu dari kelas kecil mewarnai gambar keluarga. Dan sedangkan untuk aktivitas kelas besar membuat gambar keluarga dan diwarnai. Nah, jangan lupa adik-adik setelah mengerjakan aktivitasnya, adik-adik foto dengan hasil aktivitas. Kemudian adik-adik minta bantuan kepada orang tua untuk mengirimkan ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Atau adik-adik bisa upload ya Kak ya ke sosial media. Bisa tag Sekolah Minggu HKB Pejuang untuk Facebooknya dan Instagramnya @skmhkbp Pejuang. Kita tunggu aktivitasnya ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan ya kakak ya. Benar sekali Kak. Ya, sebagai rasa syukur kita saat ini kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik dapat menyiapkan dan nantinya persembahan diserahkan ke gereja dengan bantuan orang tua. Dan jangan lupa juga bisa ditaruh di amplop ya kakak ya. Dengan bertuliskan persembahan sekolah minggu. Atau bisa juga dikirim ke rekening HKBP Pejuang atau di scan melalui QRIS yang ada di layar kaca adik masing-masing. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kakak mau ajak adik-adik menyanyikan lagu pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Sambil bersuka cita, kakak mau ajak adik-adik di rumah, kita akan menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai adik-adik sekalian.
adik-adik sekolah minggu sekalian, kami, pendeta, parhalado, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.